sekalian, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa merupakan putra dari seorang ibu bernama Maryam. Ia dilahirkan atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ayah. Nabi Isa dilahirkan pada tahun 622 sebelum tahun Hijriah. Kelahiran Nabi Isa tanpa ayah ini merupakan ujian bagi manusia untuk meningkatkan keimanan atas kekuasaan Allah. Maryam, putri Imron bin Matsan, adalah putri yang soleha. Pada masa remaja, ia didatangi malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia, memberi kabar bahwa ia akan dianugerahi bayi laki-laki dari kandungannya tanpa seorang suami. Namun kedatangan Jibril tersebut ditolaknya dengan mengatakan, "Jauhlah engkau dari sini dan aku berlindung kepada Tuhan atas kejahatan yang akan terjadi, dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Jibril meniupkan roh yang suci ke dalam rahim Siti Maryam, dan ia pun seketika hamil. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran. Jibril berkata, "Aku ini pesuruh Tuhanmu dan akan memberi kabar gembira bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, sebagaimana terungkap dalam Al-Quran, "Bagaimana aku akan mendapat anak, padahal aku belum bersuami dan aku pun bukan pula orang yang jahat?" Lalu Jibril menjawab, "Demikianlah akan halnya. Tuhan engkau telah berfirman, perkara itu amat mudah bagiku, supaya kujadikan suatu tanda kekuasaan kepada manusia dengan rahmatku. Dan kejadian itu adalah sesuatu yang diluluskan." Kehamilan Maryam semakin lama semakin membesar. Dengan demikian, penduduk di wilayahnya menjadi gempar karena menganggap aneh seorang gadis bisa hamil. Penduduk sekitar menuduh Maryam telah berbuat tidak senonoh dengan seorang laki-laki. Mendapat fitnah tersebut, Maryam merasa malu hingga akhirnya ia melahirkan. Maka semakin bertambah pula olok-olokan dari penduduk yang menghinanya. Para penduduk itu bertanya kepada Maryam, "Hai Maryam, mengapa kamu sudah beranak? Padahal kami melihat kamu belum mempunyai suami. Sedangkan orang tuamu orang yang baik-baik. Mengapa engkau sekarang menjadi orang yang cemar?" Mendengar itu, Maryam tidak menjawab, hanya berisyarat kepada anaknya saja. Mereka kaget ketika diminta untuk bertanya sambil berkata, "Bagaimana kami disuruh berbicara sama anak kecil?" Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa waktu masih bayi dapat berbicara, menjawab pertanyaan penduduk sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia telah beri kepadaku kitab Injil dan ia telah menjadikan aku seorang nabi. Ia telah menjadikan aku orang yang berbakti di mana saja aku berada, dan ia mewajibkan aku sembahyang dan membayar zakat selama aku hidup. Dan ia menjadikan aku berbakti kepada ibuku, dan ia tidak menjadikan aku orang yang sombong celaka. Serta keselamatan bercucuran atasku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku akan mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup." Anak bayi itu Isa bin Maryam, perkataan benar yang dipertentangkannya mereka berselisih. Maryam merasa bahwa Nabi Isa yang masih kecil terancam keselamatannya oleh penduduk sekitar. Untuk memelihara agar anaknya tidak dibunuh orang, Maryam pindah ke negeri Mesir. Maryam dan putranya tinggal selama kurang lebih 12 tahun. Kemudian mereka pindah ke negeri Syam, Suriah. Ketika Nabi Isa berusia 30 tahun, ia diangkat menjadi rasul untuk kaumnya Bani Israel, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Dan diajarkan kepadanya ilmu tentang Alkitab dan ilmu pengetahuan yang lain, mengetahui isi kitab Taurat dan Injil, serta ia diutus untuk kaumnya Bani Israel. Nabi Isa dalam menyampaikan dakwahnya kepada umatnya mendapat rintangan. Namun ia diberi mukjizat oleh Allah sebagai bukti bahwa ia adalah Rasulullah. Beberapa di antaranya dapat membuat burung dari tanah liat atas kehendak Allah, dapat menyembuhkan orang buta,
penyakit kusta, serta menghidupkan orang mati. Dapat menerangkan apa yang dimakan dan disimpan di rumah-rumah kaumnya, menurunkan makanan dari langit ketika diminta oleh kaumnya. Dakwah Nabi Isa sebagai rasul ialah untuk menyiarkan agama yang benar dan menunjukkan kesesatan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi yang telah menyimpang jauh dari ajaran Taurat. Namun, ajaran Nabi Isa hanya mendapat pengikut 12 orang saja, yang disebut Al-Hawariyun, artinya sahabat-sahabat Nabi Isa. Bani Israel semakin gencar menolak ajaran Nabi Isa, yang kemudian membuatnya menyingkir dan pergi menuju Baitul Maqdis ketika hari raya umat Yahudi. Kejadian ini membuat para pendeta Yahudi marah karena mereka khawatir ajaran Nabi Isa akan menyebar. Para pendeta tersebut akhirnya membuat kabar dusta tentang Nabi Isa kepada penguasa Romawi saat itu, yaitu Raja Pilatus, pengganti Raja Herodes di Palestina. Akibat hasutan itu, wakil raja atau gubernur yang berada di Baitul Maqdis menerima surat dari raja yang berisikan perintah untuk membunuh Nabi Isa. Para pasukan kerajaan akhirnya melakukan pengejaran terhadap Nabi Isa. Ketika masa pengejaran tersebut, Nabi Isa sedang bersama dengan 12 sahabatnya. Tapi salah seorang dari mereka, Yahuza al-Askaryuti atau Yudas Iskariot, berkhianat dengan menunjukkan persembunyian Nabi Isa. Maka terkepunglah Nabi Isa oleh pasukan gubernur yang datang beserta sekelompok orang Yahudi. Ketika itu adalah hari Jumat sore menjelang malam Sabtu. Namun Allah berkehendak lain dan menyelamatkan Nabi Isa dari kelicikan kaum Yahudi. Allah menyerupakan Yahuza persis seperti Nabi Isa, dan akhirnya membuat prajurit menangkap Yahuza yang mirip dengan Nabi Isa dan menyerahkannya kepada Raja Pilatus. Mereka kemudian menyalib dan membunuhnya seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Adapun orang-orang yang durhaka itu, tiadalah mereka membunuh dan menyalib Isa. Hanya orang yang diserupakan dengan Isa lah yang tersalib. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menyebutkan mayoritas ulama menyatakan Nabi Isa diangkat jasad dan nyawanya. Sehingga Nabi Isa sampai sekarang masih hidup dengan tubuh dan nyawanya. Para ulama mengartikan kata tawafa bermakna tidur, berdasarkan riwayat dari Jarir al-Tabari yang menyatakan bahwa makna lafal ini mutawafika adalah mengangkatnya dalam keadaan tidur. Hal ini juga sebagaimana riwayat dari Hasan, bahwa Rasulullah pernah berkata kepada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa belum wafat dan akan datang sebelum hari kiamat. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.